Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Aisyah Widiana, Muhammad Nopal, Nisa Nurfitriana, Pupu Wadatul, dan saya sendiri, Sri Ayu Wulan Ningsi. Nah, kali ini kami akan membahas proposal yang telah kami susun sebelumnya untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Nah, untuk mengefisienkan waktu, marilah langsung saja kita bahas mengenai proposal kelompok kami. Oke, sebelum saya membahas latar belakang bisnis yang akan dirintis, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai rencana bisnis yang akan dirintis. Jadi jenis usaha yang akan dirintis yaitu jasa bimbingan belajar yang menyediakan berbagai variasi kelas dan paket pembelajaran, terdiri dari TK hingga SMA sederajat. Tersedia pula berbagai bidang studi seperti matematika, fisika, biologi, kimia, hingga calistung. Selain itu, kami juga menyediakan paket belajar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, lembaga perusahaan bimbel ini bernama NAP Pripat yang berlokasi di Jalan Haji Ebo Bahar, RT 8 RW 4, Dusun Wage, Desa Muncangela, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan. Nah, selanjutnya saya akan membahas paket belajar yang terdapat di NAP Pripat. Nah, adapun paket belajar yang terdapat di NAP Pripat yaitu ada dua. Yang pertama paket bimbel kelompok dan yang kedua paket bimbel privat. Paket bimbel kelompok ini proses pembelajarannya berlangsung di tempat yang sudah disediakan oleh NAP Pripat. Sedangkan untuk paket bimbel privat itu proses pembelajarannya berlangsung di rumah anak. Jadi tenaga pengajar kami yang akan mengunjungi rumah anak yang mengikuti bimbel tersebut. Nah, masing-masing dari paket ini terdapat 4 paket. Nah, yang pertama ada paket bronze untuk TK, paket silver untuk SD, paket gold untuk SMP sederajat, dan paket platinum untuk SMA sederajat. Nah, selain 2 paket tadi, kami juga mempunyai paket spesial yaitu paket ekspres, di mana paket ini biasanya membahas tugas-tugas sekolah atau membahas soal-soal yang cukup sulit maupun membahas materi yang belum dipahami di luar jam sekolah maupun di luar jam bimbingan dengan biaya yang seikhlasnya. Nah, mungkin itu merupakan uraian singkat mengenai rencana bisnis yang akan dirintis. Selanjutnya saya akan membahas mengenai latar belakang bisnis yang akan dirintis. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai latar belakang bisnis yang akan dirintis. Modernisasi kehidupan terus berlanjut dengan perubahan-perubahan yang semakin meningkat pada lingkungan sosial, budaya, juga pendidikan. Nah, bagi sebagian pihak, globalisasi berdampak positif, namun di pihak lain, globalisasi justru berdampak negatif terhadap perubahan karakter para penerus bangsa. Modernisasi lingkungan sosial budaya yang semakin sekuler akan mengakibatkan dampak negatif bagi sebagian orang termasuk para siswa pelajar. Nah, hal ini berimplikasi pada semakin rendahnya kepedulian siswa dalam dunia pendidikan. Karena rendahnya motivasi dan kesadaran, para siswa hanya memanfaatkan waktu belajar di sekolah saja. Maka dari itu perlu suatu wadah alternatif bagi para siswa untuk belajar di luar sekolah dengan suasana yang lebih menyenangkan, tidak membosankan, dan mudah memahami pelajaran. Dengan hal ini harapannya dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan memperoleh hasil maksimal dalam dunia pendidikan. Nah, salah satu wadah alternatif bagi siswa untuk belajar di sekolah yaitu bimbingan belajar atau biasa disebut dengan bimbel. Pada saat ini di Kabupaten Kuningan, bimbel hanya terdapat beberapa saja. Untuk itu kami tertarik untuk merintis usaha bimbel NAP Pripat dengan model pembelajaran yang lebih menarik, terus modul belajar yang praktis, ruangan yang kondusif, training motivasi dan spiritual setiap bulan,
refreshing bersama ke tempat wisata, dan juga pemberian reward bagi siswa yang mendapatkan peringkat terbaik di sekolahnya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, dilanjut ke pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu tentang visi dan misi. Yang pertama tentang visi, yaitu menjadikan lembaga pendidikan yang selalu memberikan program bimbingan belajar yang berkualitas dan modern untuk meningkatkan prestasi akademik siswa. Yang kedua yaitu misi. Yang pertama, memberikan layanan pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam masyarakat. Yang kedua, membantu peserta didik mengembangkan potensi diri untuk mencapai prestasi terbaik. Yang ketiga, menjadi mitra kerja yang mampu membantu menjawab kebutuhan dalam pengembangan dunia pendidikan. Dan kelemahan dari program bimbingan belajar yang kami jalankan yaitu yang pertama, lokasi yang kurang strategis karena di pedesaan, dan yang kedua, kurangnya modal. Oke, selanjutnya yaitu tentang analisis SWOT. Yang pertama yaitu kelebihan. Yang pertama, biaya lebih terjangkau, dan yang kedua, menyajikan paket ekspres dengan biaya seikhlasnya. Yang ketiga, diskon 25% untuk anak yatim atau piatu. Nah, yang keempat, untuk 10 orang pendaftar pertama diskon untuk. Dan kelemahan dari program bimbingan belajar yang kami jalankan yaitu yang pertama, lokasi yang kurang strategis karena di pedesaan, dan yang kedua, kurangnya modal. Uang dari bimbingan belajar ini yaitu kebutuhan masyarakat Kuningan terhadap program pendidikan semakin menambah. Yang kedua, adanya dukungan masyarakat terkait kegiatan bimbingan belajar. Kebiasaan kebudayaan masyarakat yang kurang mendukung adanya kegiatan program bimbingan belajar ini, jadi sedikit terhambat. Di sini ada struktur organisasi dari NAP Pripat. Itu ada direktur, administrasi, sekretaris, bendahara, koordinator tutor, dan juga pengajar atau tutor. Nah, tugas dari direktur itu untuk mengatur semua rencana kegiatan perusahaan dari berdirinya bimbel ini sampai berjalannya bimbel ini. Terus juga bertanggung jawab terhadap pencapaian jumlah siswa. Jadi pasti setiap bimbel atau setiap perusahaan itu pasti mempunyai target. Nah, kalau di bimbel berarti kan mempunyai target siswa yang daftar. Misalkan satu bulan kita punya target 10 orang, minimal 10 orang yang daftar. Nah, terus juga melakukan analisis, monitoring sistem kerja, dan strategi promosi. Kemudian juga untuk mengontrol semua aktivitas, semua staf, kantor, dan juga tutornya. Kemudian untuk tugas administrasi. Nah, tugas administrasi ini yaitu untuk merencanakan jadwal kegiatan belajar mengajar dan kegiatan tertentu. Jadi, untuk jadwal pembelajaran setiap siswa itu diatur oleh administrasi. Misalkan yang pembelajaran yang kelompok. Nah, bimbel yang kelompok. Nah, kalau yang bimbel kelompok ini terdiri dari beberapa orang. Misalkan jadwalnya itu untuk kelompok A hari Senin dari jam 8 sampai jam setengah 10. Nah, terus yang lainnya juga seperti itu. Misalnya yang kelompok B-nya selanjutnya dan seterusnya. Terus juga mengentry, mengarsipkan, dan memelihara data lembar kerja dan memasukkan informasi ke dalam database perusahaan. Nah, baik itu data dari bimbel itu sendiri atau mungkin juga dari data-data siswa. Kemudian juga memberikan informasi mengenai usaha bimbel ini kepada calon siswa atau orang tua siswa. Jadi yang memberikan informasi kepada siswa atau orang tua siswa mengenai bimbel ini, misalkan dari program bimbel ini, nah itu ditugaskan untuk dari administrasi. Terus juga menerima dan melayani pembayaran iuran siswa. Jadi untuk melakukan pembayaran, misalnya pembayaran bulanannya itu dilakukan ke administrasi.
Terus selanjutnya itu tugas dari sekretaris. Nah, tugas dari sekretaris ini itu membantu direktur perusahaan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Jadi tugas-tugas yang dilaksanakan oleh direktur itu dibantu oleh sekretaris, dan juga yang mengatur berkas-berkas dari bimbelnya itu di bimbel. Kemudian juga ada tugas bendahara. Nah, kalau tugas bendahara itu pasti berhubungan dengan keuangan. Ya, misalkan dengan menerima dan mengelola dari pembayaran bimbel. Jadi pembayaran itu ketika orang tua siswa melakukan pembayaran itu dilakukan ke administrasi. Nah, dari administrasi akan dikelola di bendahara. Nah, kemudian juga membuat laporan pembukuan atau laporan keuangan dari bimbelnya, misalkan dari pemasukan, pengeluaran. Kemudian juga mengelola pembayaran honorium staf dan tutor setiap bulannya. Jadi untuk mengatur masalah honor itu, untuk honor pegawai, stafnya ataupun dari tutor itu diatur oleh bendahara. Kemudian tugas dari koordinator tutor. Nah, tugas dari koordinator tutor ini berarti mengkoordinir semua tutor secara keseluruhan, tutor atau pengajar secara keseluruhan, dan juga yang membagikan tugas-tugas atau mendistribusikan tugas-tugas pembelajarannya itu kepada tutor sesuai dengan kualitas. Misalkan ada seorang siswa yang emang akan privat atau akan bimbelnya itu dalam pelajaran matematika, berarti tutor atau pengajar yang akan mengajar itu pasti yang lulusan atau emang yang berkaitan dengan yang berlulusan di matematika, seperti itu. Terus juga yang mengembangkan kemampuan teknik tutor dalam proses pembelajarannya. Jadi koordinator tutor ini mencoba untuk membuat suasana belajar itu berbeda dari yang lainnya, baik itu yang di sekolah atau mungkin dari bimbel yang lain. Nah, dalam hal ini juga ada program atau kegiatan yang akan dilaksanakan setiap bulannya. Misalkan dengan adanya kita belajar di luar, di alam seperti itu, atau mungkin kita akan terus juga ada yang reward bila si siswa itu merupakan juara di kelasnya. Jadi ada beberapa yang akan membuat si siswa itu belajar di bimbel ini enak gitu dan menarik perhatian dari siswa dan orang tuanya untuk bisa ikut di bimbel ini, seperti itu. Nah, selanjutnya ini mengenai analisis pasar. Analisis pasar itu suatu penganalisaan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai pasar. Di sini kita dibagi menjadi 3, ada jasa yang ditawarkan, target pasar, dan juga pesaing. Nah, dari jasa yang ditawarkan, jasa yang ditawarkan kami ini mengenai bimbingan belajar. Nah, pada saat kondisi sekarang, kondisi pandemi ini, pembelajaran di sekolah itu kan dilaksanakan secara daring. Yang kemungkinan jika pembelajaran secara daring itu tidak semua siswa akan memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Sehingga dengan adanya bimbel ini kita dapat membantu siswa untuk memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru, akan membantu memahami sehingga siswa ini akan paham mengenai pembelajaran yang telah disampaikan oleh gurunya. Terus juga dari target pasar, ya kami menargetkan pasar ini untuk masyarakat di Kabupaten Kuningan. Nah, target pasar ini dikhususkan untuk yang membutuhkan jasa bimbingan belajar untuk membantu memahami pembelajarannya, baik itu di tingkat TK, SD, SMP, ataupun SMA. Nah, tapi untuk yang SMP dan SMA ini kita fokuskan di mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan IPA. Nah, berarti untuk yang SMA-nya ada fisika, kimia, dan biologi. Terus juga ada di pesaing. Nah, pada saat ini sangat banyak usaha dalam bidang bimbingan belajar ini, sehingga pesaing pun akan semakin banyak. Nah, di sini kami akan memberikan beberapa penawaran. Di antaranya itu ada diskon 10% untuk uang pendaftaran bagi 10 orang pendaftar pertama. Terus juga kita akan memberikan diskon 25%
pembayaran untuk anak yatim atau piatu. Dan juga kita menyediakan paket ekspres. Nah, paket ekspres ini itu paket yang hanya akan membahas materi yang tidak bisa dipahami siswa, atau mungkin ada tugas yang tidak dipahami siswa di luar jam bimbingan belajarnya, dengan biayanya itu seikhlasnya. Jadi misalkan si A, nah dia bimbingan itu dari jam 8 sampai jam setengah 10. Nah, setelah selesai itu dia ada suatu tugas dari sekolah yang emang dia tidak paham. Nah, dia bisa ikut dalam paket ekspres. Jadi di luar jam bimbingan belajar dengan biaya seikhlasnya. Nah, itu beberapa dari analisis pasar. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang analisis produksi. Jadi dalam kelompok kami analisis produksi ini di sini membahas tentang secara garis besar apa saja yang dibutuhkan agar usaha ini berjalan dengan lancar. Jadi di sini kelompok kami menentukan apa saja yang dibutuhkan. Misalnya di sini ada biaya perizinan, sewa tempat, dan lain-lain seperti yang ada pada tabel. Nah, jadi dari total keseluruhan itu akan ditemukan berapa biaya modal awal yang dibutuhkan agar usaha ini bisa berjalan, bisa berdiri. Itu untuk analisis produksi. Di sini pada analisis produksi didapat total biaya yang dibutuhkan itu sebesar 59 juta. Nah, itu belum dipotong dari biaya yang akan dikeluarkan oleh pendiri, yaitu sebesar 20 juta. Jadi total biaya yang kita butuhkan dari luar yaitu 39 juta. Itu untuk rincian kebutuhan dana. Oke, selanjutnya di sini ada analisis resiko bisnis. Jadi dalam analisis resiko bisnis ini, kelompok kami menyimpulkan bahwa akan ada beberapa hal yang menjadi pengganggu atau akan ada beberapa hal gangguan yang mempengaruhi jalannya usaha ini. Yang pertama yaitu kurangnya siswa atau pendaftar pada bulan-bulan awal berdirinya usaha ini, dikarenakan sudah banyaknya juga tempat les private secara keseluruhan, dan biasanya tempat yang baru itu belum mendapat kepercayaan, jadi orang-orang juga mungkin agak sedikit ragu untuk mendaftar. Itu yang menurut kami menjadi gangguan dalam usaha ini. Nah, yang kedua di sini ada untuk gangguan yang kedua di sini, karena banyaknya tempat atau usaha bimbel lain, jadi kami khawatir ini akan mengganggu bukan hanya di awal, tapi untuk kedepannya, sehingga usaha atau bisnis yang kita jalankan ini tidak berjalan semestinya atau tidak seperti yang kita harapkan. Itu untuk analisis risiko bisnis. Jadi ada dua gangguan menurut kelompok kami. Strategi bisnis dalam NLP pribadi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, meningkatkan kualitas bimbel. Yang kedua, mengetahui target pasar. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi. Dan yang keempat itu memanfaatkan teknologi. Yang pertama itu kualitas bimbel. Kualitas bimbel itu ialah hal yang sangat penting untuk ditingkatkan, karena untuk menarik banyaknya siswa agar belajar di bimbel NLP privat ini. Adapun kualitas yang harus diperhatikan ialah kualitas fasilitas belajar, kualitas dalam proses pembelajaran, tentunya kualitas materi pembelajaran yang harus dijelaskan kepada siswa, dan yang paling penting ialah strategi pembelajaran agar pembelajaran itu tidak monoton dan
tentunya siswa ketika belajar di privat ini menyenangkan dan tidak bosan ketika menggunakan strategi-strategi yang baik dan benar. Mengetahui target pasar. Yang kedua itu merupakan hal yang sangat penting karena proses pemasaran akan mudah setelah mengetahui target pasar yang akan dituju. Adapun target pasar dalam NAP privat ini ialah TK, PAUD, SD atau MI, SMP, MTS, SMA, SMK, dan MA sederajat. Adapun cara mempromosikan NAP privat ini ialah yang pertama menggunakan pamflet atau brosur semenarik mungkin agar orang tua siswa ketika membacanya itu tertarik untuk memasukkan siswanya atau anaknya ke NAP privat ini. Dan yang kedua tentunya menggunakan banyaknya relasi dari mulut ke mulut, seperti misalkan kita sudah mempunyai satu teman, nah teman ini kita mengajak agar mempromosikan juga NAP privat, dan tentunya pasti banyak orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke NAP privat. Karena banyaknya relasi tentu akan memudahkan kita untuk memasarkan privat yang sedang kita jalani atau yang sedang kita dirancang. Dan yang ketiga, memberikan penyebaran pamflet atau brosur secara offline atau menempelkan di berbagai papan informasi. Karena kenapa ditempel di berbagai papan informasi? Banyak orang-orang yang akan mengetahui bahwa banyaknya privat ataupun banyaknya informasi itu di papan informasi, sehingga orang-orang akan selalu membaca papan informasi. Dan tentunya ketika kita menempelkan pamflet tersebut di papan informasi, banyak orang tua atau orang-orang akan membaca pamflet, sehingga pamflet tersebut akan memudahkan informasi NAP privat ini. Yang selanjutnya itu menyebarkan pamflet atau poster melalui secara online atau di berbagai media sosial. Tentunya kalau di berbagai media sosial ini memudahkan untuk menyebarkan bahwa NAP privat ini ada, ataupun NAP privat ini tentunya memiliki kualitas yang sangat baik dalam pembelajaran maupun dalam banyaknya perubahan-perubahan dalam belajar, sehingga perubahan tersebut akan memudahkan siswa dalam belajar. Tentunya akan meningkatkan siswa untuk belajar, memahami materi, dan tentunya ketika belajar siswa itu tidak bosan dan tidak cepat jenuh. Yang pastinya akan belajar yang sangat menyenangkan. Yang selanjutnya itu memberikan informasi ke setiap daerah ataupun kita mempromosikan ke setiap desa-desa, kota, ataupun ke setiap masyarakat bahwa NAP privat ini sedang membuka banyaknya mengetahui target pasar. Mengetahui target pasar ini sangatlah penting karena proses pemasaran akan mudah setelah mengetahui target pasar yang akan dituju. Nah, dalam bimbel NAP privat ini target yang dituju ialah TK, PAUD, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA, SMK atau MA sederajat. Nah, adapun cara untuk mempromosikan NAP privat ini ialah menggunakan poster, pamflet atau banner semenarik mungkin dan lengkap terkait informasi NAP privat ini dalam informasi tersebut. Nah, yang kedua, penyebaran poster, pamflet atau banner itu ke media sosial, karena di media sosial itu sangatlah mudah untuk menyebarkan informasi. Dan yang selanjutnya, penyebaran dari mulut ke mulut, maksudnya itu menyebarkan dari
satu orang ke satu orangnya, dari orang satu ke orang lain, bahwa NAP privat ini merupakan bimbel yang sangat bagus untuk siswa belajar. Nah, yang selanjutnya itu penyebaran dengan media offline, atau dengan cara lain kita menempelkan pamflet, banner atau brosur itu di papan informasi, karena di papan informasi tentunya banyak masyarakat akan membaca di sana. Terus yang selanjutnya itu memberi informasi atau kita mempromosikan ke setiap warga atau setiap masyarakat bahwa adanya NAP privat tentunya akan memudahkan siswa dalam belajar dan akan dibimbing semaksimal mungkin, semenyenangkan mungkin agar siswa itu dapat belajar dengan baik dan tentunya akan merasa menyenangkan ketika belajar di NAP privat ini. Yang selanjutnya, mengajak atau merekrut teman-teman untuk mengembangkan dan menyebarkan terkait bimbel NAP privat ini. Tentunya dengan caranya dengan berbanyak relasi, karena dengan banyaknya teman-teman tentunya akan memudahkan dalam menyebarluaskan NAP privat ini, dan NAP privat ini pastinya akan berjalan dengan lancar dan tentunya akan berkembang secara baik. Itu kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi terhadap NAP privat ini lebih ditekankan kepada pembuatan poster, pamflet, banner, karena dengan itu masyarakat akan lebih tertarik jika kreativitas dan inovasi dituangkan di barang tersebut atau di pamflet tersebut. Tentunya masyarakat akan lebih cepat merespon serta orang tua akan memasukkan anaknya ke bimbel NAP privat ini. Kenapa? Karena kita telah merinci secara rinci atau memasukkan apapun yang ada di pamflet tersebut, sehingga orang tua telah kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi pada bimbel NAP privat ini lebih ditekankan kepada pembuatan poster, pamflet, dan banner, karena dengan itu masyarakat akan lebih tertarik jika kreativitas dan inovasi yang dituangkan di barang tersebut atau pamflet tersebut. Tentunya masyarakat akan lebih cepat merespon serta orang tua akan memasukkan anaknya ke bimbel NAP privat ini. Kreativitas dan inovasi dituangkan ke dalam proses pembelajaran, karena dengan pembelajaran yang unik dan menggunakan strategi yang menarik tentunya akan meningkatkan kualitas belajar siswa, dan siswa tersebut akan mudah dalam belajar, karena ketika belajar tentunya akan merasa menyenangkan dan tidak bosan serta tidak jenuh. Dan yang selanjutnya memanfaatkan teknologi. Nah, di NAP privat ini memanfaatkan teknologinya itu menggunakan Microsoft Office yang terdiri dari Microsoft Word untuk mengolah kata ataupun untuk pembuatan berbagai macam administrasi seperti pembuatan absen, tutor, dan pembuatan absen siswa dan lain-lain. Nah, ataupun ada Microsoft Excel untuk mengolah data-data. Adapun mengolah data-datanya itu termasuk ke absensi dan lain-lain. Dan PowerPoint ini merupakan media pembelajaran interaktif ketika pembelajaran, karena di media PowerPoint ini akan memudahkan siswa dalam belajar. Tentunya akan banyak permainan dalam menggunakan media PowerPoint ini. Tentunya akan menjadikan media interaktif dan software lainnya untuk memudahkan dalam belajar. Proyeksi keuangan dan pendanaan. Nah, adapun perlengkapan di NAP privat ini, yang pertama itu komputer dengan harga 4 juta, yang kedua itu papan tulis dengan harga Rp500.000, yang ketiga spidol Rp80.000, yang keempat penghapus dengan harga Rp50.000, yang selanjutnya printer dengan harga Rp400.000, kertas dengan harga Rp200.000, sewa tempat dengan harga Rp10 juta per tahun, kursi dengan harga Rp5 juta, modul harga
harga Rp100.000, jasa listrik dengan harga 3 juta per tahun, jasa air 2 juta per tahun, perlengkapan konsumsi Rp400.000. Adapun jasa pendidik untuk kelompok paket bronze dengan harga Rp400.000 per 8 pertemuan. Yang kedua, paket silver dengan harga Rp450.000 per 8 pertemuan, paket gold Rp500.000 per 8 pertemuan, paket platinum Rp500.000 dengan 8 pertemuan. Yang selanjutnya, jasa pendidik bagi privat, paket bronze Rp100.000 per anak atau per 8 pertemuan. Yang selanjutnya, paket silver dengan harga Rp150.000 per anak per 8 pertemuan, paket gold dengan harga Rp200.000 per anak per 8 pertemuan, paket platinum dengan harga Rp200.000 per anak per 8 pertemuan. Nah, adapun dana startup atau dana pemasukan. Nah, pendaftarannya itu dengan harga Rp199.000. Adapun paket bimbel kelompok secara keseluruhan dari paket bronze sampai paket platinum ialah Rp1 juta, dan paket bimbel privat dari mulai paket bronze sampai paket platinum ialah dengan seharga Rp1.200.000. Nah, maka totalnya itu dengan harga Rp2.399.000. Nah, total biaya pendapatannya itu selama 1 tahun dikalikan Rp2.399.000 dikali 12 bulan ialah harganya Rp28.788.000. Nah, adapun kesimpulannya, maka di NAP privat ini akan untung dan tentunya akan merupakan meningkatkan hasil modal usaha, rencana dan aktivitas penjadwalan. Nah, untuk kelompok itu dilaksanakan dalam setiap 2 kali seminggu sesuai jadwal yang telah ditentukan dan 8 kali pertemuan setiap 1 bulannya. Dan dengan ketika kelompok itu dibatasi dengan jumlah 5 orang setiap kelompoknya, dengan waktunya itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, adapun untuk penjadwalan les privat itu dilaksanakan setiap 2 kali dalam seminggu. Untuk harinya itu bebas dilaksanakan kapan saja sesuai dengan kemampuan siswa atau sesuai dengan jadwal keseharian siswa guna untuk mempermudah dalam pembelajaran, karena sehingga siswa itu karena dalam pembelajarannya itu sesuai dengan siswa. Yang terpenting itu agar siswa dapat tercapai target setiap 8 kali. Mungkin cukup sekian pembahasan proposal dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih yang sudah memberikan seluruh perhatiannya. Ditutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.